Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami dari Lumina 5. Saya Putri Zahara Buru Sembiring sebagai host pada sesi podcast kali ini, dan rekan saya Dara Fazira. di sini kami bersama owner Cafe Kopiku. Dengan kakak namanya siapa? Boleh perkenalkan? Ya, nama saya Elisa. Baik, di sini kami ingin bertanya nih seputaran usaha dan bisnis yang kakak kelola di Kurmane. Baik. Kami boleh bertanya kepada kakak? Boleh. Jadi, apa sih historis atau cerita singkat kakak dalam membangun kafe ini awal mulanya? Ya, jadi awal mulanya kafe ini berdiri itu sebenarnya bukan di sini letak dan posisinya. Jadi awalnya di sebelah sana. Ini karena kan kami pada dasarnya ini bukan istilahnya bukan tanah sendiri. Jadi di sini kami menyewa tanah untuk mendirikan usaha tersebut. Jadi awal mula Cafe Kopiku ini di tahun 2021. Sudah lama ya, Kak? Iya, sudah lama. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Sudah hampir 5 tahun berarti. Hampir 5 tahun berjalan 5 lama tahun. juga berarti ya. Itu awalnya ceritanya itu karena awal dari suami saya yang memang punya basic di bidang kopi. Jadi beliau pernah bekerja di sebuah warung kopi, tapi karena ya biasalah kita bekerja di tempat orang gitu. Jadi tidak mungkin selamanya kita akan bekerja di tempat orang. Ya, jadi akhirnya kami mulailah membangun sebuah ide di saat kami sedang bersantai berdua seperti itu. Jadi kami timbullah pikiran kami berdua, bagaimana kalau kita buka usaha sendiri. Jadi yang intinya usaha itu tetap berada di bidang kopi, di bagian kopi. Karena beliau bisanya dan skill beliau itu ada di bagian kopi. Jadi ya intinya itu semuanya ini tidak langsung instan seperti ini. Jadi intinya kami mempunyai sedikit modal pada masa itu Untuk membangun usaha ini. Iya, betul sekali. Boleh diceritain nggak kak, arti nama Kopiku ini apa? Iya. Jadi asal nama Asal Kopiku mula ini ya awalnya ya timbul apa adanya aja langsung gitu. Maksudnya tidak ada arti yang signifikan. Langsung terlintas di pikiran. Iya. Jadi pas kami lagi mikir-mikir itu apa ya kira-kira namanya. Jadi kami berunding berdua dengan suami, apa ya kita kasih nama untuk kafe kita gitu. Jadi yang mudah diingat sama anak-anak muda masa Dan ini modern, jangan ya lebih tepatnya seperti itu. Lebih gampang lah diingat. Istilahnya lebih gaul gitu Ya, ya. Gen Z ya, lebih Gen Z abis ya, guys. teman-teman. Jadi apa ya kira-kira jadi ada nuansa kopinya juga. Jadi ya terlintas di pikiran kami, bagaimana kalau Kopiku? Karena ini punya kami, Nah, Kopiku. jadi siapapun yang Seperti itu. yang mengutarakan kata Kopiku itu, oh ayo kita ke Kopiku. Jadi agak terlintas mudah gampang diingat. lebih mudah diingat mungkin. Pelafalannya langsung bisa jelas Singkat, langsung padat dan jelas. Oke. Terus tips and trik kakak dalam membangun usaha kafe ini apa kak? Kalau tipsnya ya Apakah kakak akan terus konsisten dengan rasa minuman ataupun apa yang ada di kafe ini? ya itu pasti. Yang pertama itu tipsnya itu adalah kita lebih mengutamakan cita rasa daripada si kopinya itu. Nanti baru kita mengutamakan di menu-menu selanjutnya. Seperti kan di sini bukan kopi aja. Oh, di sini juga ada menu lain, kakak ya? Ada minuman lain seperti soda, seperti minuman yang mengandung susu. Jadi intinya tidak hanya kopi. Tapi identiknya memang Kopi. Karena memang ini tempat ngopi. Tempat gitu. ngopi. Iya. Tempat nongki lah ya kak ya, nongkrong bareng Kalau bahasa keluarga. kerennya seperti itu ya. Terus selama kakak bangun usaha ini, kakak konsisten nggak dengan cita rasa kopi yang kakak jual seperti itu? Karena Ya. kan banyak owner kopi itu dia walaupun udah lama berkecimpung di dunia kopi, tapi rasanya nggak konsisten seperti itu.
Ya alhamdulillah kalau di tempat kami ini belum ada yang istilahnya belum ada yang kecewa. Belum ada yang komplain. Iya, belum ada yang komplain. Jadi yang kami lihat itu pelanggannya itu aja yang datang. Berarti kita Berarti bisa pas- nyoba nih. Iya. Pas Boleh di nih ini dicoba. ya, pas Iya. apa rasanya itu pas berarti di Nanti Iya. kita boleh coba lah ya. Mungkin sesuai dengan lidah masyarakat di sini. Iya. Kemudian untuk tempat Kak, untuk tempat apakah juga apakah Kakak lebih mementingkan tempat juga atau bagaimana itu? Apakah Dari keestetikan, 50-50, maksudnya ya 50-50 kenyamanan gitu Kak. kenyamanan dan juga cita rasa itu apakah seimbang? Karena Kak? kita lihat banyak nih tempat-tempat kafe itu dia lebih mementingkan keestetikan Iya. daripada kenyamanan. Nah, itu dia. Jadi awalnya Kopiku ini tidak seperti ini. Jadi Tempatnya biasa saja kalau Biasa dulu. saja. Kalau Kopiku itu dulu tempatnya biasa saja karena hanya mementingkan cita rasa dari minuman. Iya. Awalnya. Kemudian kami berunding lagi bersama suami dengan budget yang minim, istilahnya Iya. minim dan tidak lebih budgetnya. Jadi kami memutar sedikit pikiran kami, bagaimana kalau kita menyeimbangkan antara cita rasa dan keestetikan tempat. looknya. Looknya, Iya. look dari kafe. Iya. Jadi setidaknya pas mereka nongkrong di sini, HP mereka pasti langsung berguna istilahnya. Kalau dulu Langsung mereka kepakai kesini lah ya khusus beli minuman aja. Iya, jadi kafe Mungkin- kakak ini punya fasilitas. Iya. Ya. Seperti apa kak misalnya? Nah, contoh apanya? Fasilitas yang ada di kafe kakak, entah Ya, misalnya misalnya- wifi. Oh iya, ada wifi, ada untuk tempat untuk ngecas juga gitu. Pokoknya untuk nongkrong di sini untuk view-nya juga udah oke daripada dulu. Dulu karena view-nya nggak seperti ini. Istilahnya cewek-cewek pada agak Males males gitu ya. untuk nongkrong di Iya, sini ya, nggak ada karena wifi. view-nya kurang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah banyak yang foto-foto gitu kan. Bukan hanya untuk datang untuk minum atau makan, tapi juga sekalian untuk foto-foto. Berarti secara tidak langsung itu mereka mempromosikan kafe kakak begitu Benar, ya? benar sekali. Oh Iya, iya kan, betul kan? Iya. Apakah ada media lain Kak, seperti contohnya misalnya Kakak ngepost di mana gitu untuk Oh, ada. mempromosikan Ada. kafe Karena Kakak kan ini? kita sekarang anak Gen Z banget Iya. zaman-zaman Gen Z, jadi mereka lebih tertarik yang ada di media sosial seperti itu. Iya, betul sekali ada. Jadi kami juga ada menyediakan media sosial di Instagram, ada juga Kopiku. TikTok juga ada, di Facebook ada, di WhatsApp juga ada. Ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana. Oke. Sepertinya bagus cara promosinya Promosi. ya. Jadi ini tentunya dapat meningkatkan Omset penjualan. Iya. Jadi orang nggak betul cuma sekali. sekedar lihat, datang, tapi mengingat. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi Orang-orang jauh juga pada tahu nih, Iya. gara-gara ada Instagram dan juga TikToknya. Jadi ini ada penasaran. tempat- Iya, Iya, penasaran. jadi kalau misalnya Oh, ini orang ada tempat lewat, baru udah nih, bisa bagus mampir nih. nih. Iya, betul. Penasaran Mantap pasti sih. langsung datang. Iya. Iya, gitu. Apalagi kalau minuman dan makanannya enak, pasti mereka akan Iya, kembali orang lagi. langsung ingat. Iya. Apalagi pas dia lewat, oh ini kafe yang pernah aku lewatin, pernah Iya. aku minum Coba di sini. nih. Iya. Ini Dan rekomendasi lah pokoknya. Kebetulan di wilayah Krumane ini banyak memang yang seperti mini-mini kafe seperti ini, tapi tidak menyediakan makanan, Jadi dia hanya minum kopi. aja, ya. Oh, hanya minuman aja. jadi menu paling best seller di kafe kakak ini apa sih sebenarnya? Kalau minuman, Ya, Minuman, dari kalau- segi minuman. kalau dari segi minuman udah pasti kopi, ada sangar, espresso, ada juga es kopi karamel yang best seller, ada juga special brown sugar. Itu range harganya berapa kak? Kira-kira? Harganya dimulai dari 15.000 sampai 20.000. Lumayan Worth affordable it. ya. Worth it untuk ya. anak Gen Z, Untuk anak tiap sekolahan, malam. Iya. mahasiswa dan pekerja. Ya. Terus dari segi makanan nih kakak punya Kalau best seller dari apa? kalau dari segi makanan kami menyediakan, kalau makanan berat di tempat kami ini ada nasi ayam bakar, ada juga nasi goreng, ada juga nasi ayam penyet. banyak ya. Kalau Yang paling best sellernya best sellernya, Kak? nasi ayam bakar. Itu nasi range ayam harganya bakar. berapa nih kak? Harganya cuma 80.000
15.000 aja. Itu udah pakai nasi kak? Iya, sekalian dengan Itu nasi. Mantap Sangat sih, harus worth it. nyoba nih, harus nyoba nih. Apalagi untuk anak kuliah seperti kita ya, Dara. Iya, betul banget. Terus kami mau nanya nih kak, tantangan terbesar yang kakak hadapi selama membuka usaha kafe ini, Tantangan mungkin dari terbesar. personal pribadi atau mungkin dari luar seperti itu. Kalau tantangan besarnya itu yang intinya itu banyak saingan. Banyak saingannya. Persaingan yang ketat. Persaingan, kemudian karena apa istilahnya ya, ikut-ikutan. FOMO istilahnya. Jadi kan pas mereka melihat oh di sini rame, yuk kita buka. Nah, jadi ada saingan baru. Yang dulunya cuma kami aja di sini, sekarang banyak. Udah banyak dia Banyak. bercabang-cabang. Iya. Oke, jadi kafe pertama yang ada di Krungmana itu kafe kakak ya? Kalau yang pertama, kalau kafe di sini awalnya memang Cuma minibar gitu? cuman apa istilahnya untuk nongkrong-nongkrong Angkringan biasa lah, aja, Angkringan. belum ada kafe. Terus tantangannya, karena kan kafe kakak ini berada di wilayah kabupaten. Kabupaten. Atau perdesaan lah Iya. dibilang kan. Iya. Jadi tantangannya apa? Tantangannya bagi mereka harganya mahal. Iya. Oh, iya. Dari segi harga. Dari segi Dari harga. segi harga katanya mahal. Nah, terus di sini agak gimana ya istilahnya, mereka itu lebih ke tawar menawar. Lebih ketawar menawar. Iya, agak susah memang. Agak susah memang. Jadi untuk kita misalnya kalau seandainya kita punya modal baru, ya otomatis modal itu pasti naik, Iya. nggak turun modal itu. Misalnya harga biji kopi naik dan harga minuman plus kita naikkan, tapi mereka nggak mau tahu. Pasti bagi mereka makin mahal, Ini sangat mahal seperti itu ya. semakin maju semakin mahal. Padahal memang kita modalnya mahal. Apalagi di zaman maksudnya karena ini kan pasca banjir ya kak ya? Iya. Kafe kakak terkena banjir juga kemarin? Oh, karena Berarti itu Kena. salah satu tantangan terbesar ya Iya, Kak, ya. makanya kan kopi mahal ya kan? Iya. Karena ya kan dikarenakan susah kan? akses ke Akses jalannya. kami kan Jalan. iya, karena kami kan biji kopinya langsung dari Takengon. Oh, iya. Berarti kakak biji kopinya nggak langsung dibeli dari toko seperti itu, Iya, kami beli biji kopinya langsung di tempat pengepul kopi. iya. Langsung habis itu di apa Di istilah? roasting. Iya, di roasting. Berarti itu menjadi salah satu ciri khas dari kafe kakak ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Biji kopinya nggak abal-abal. Iya. Iya. Dan bisa dibilang selama musibah ini hampir 2 kali lipat naik harganya. Kenaikan harganya. Iya. Dengan harga yang naik seperti itu, apakah Harga menu kakak itu pemasukan yang kakak dapat menurun harga menunya tetap naik atau kakak tetap stabil seperti itu? tentunya naik. Tentunya naik. Tentunya naik. Iya, tidak mungkin kita stabilkan karena memang harga ya seperti saya Harga bilang tadi modalnya. modalnya tinggi, Iya. sudah lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Oke. Jadi cukup sekian mungkin podcast dari Pada kita. pagi hari ini. Jadi kami mau minta motivasi, kata-kata motivasi lah dari kakak Iya. untuk terutama Untuk untuk kami. anak Gen Z yang mau buka usaha, berbisnis, apalagi di bidang kopi seperti ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat Aceh ini kan dia kebiasaan dia kan minum kopi Iya. seperti itu. Jadi kata-kata motivasi dari kakak apa nih? Ya kalau motivasi dari saya untuk para Gen Z Ya, milenial Gen Z saat habis. ini, Oh kakak milenial ya? Kakak milenial. Berarti ini adalah kata-kata motivasi dari Gen milenial. iya, Ya, teman-teman. untuk Gen Z. Jadi motivasinya adalah kalau mau buka usaha jangan ikut-ikutan. Jangan FOMO, jangan FOMO, istilahnya ya. jangan FOMO. Karena kalau Gen Z zaman sekarang itu buka usaha habis itu down, langsung Buka menghilang. seminggu langsung tutup. Iya, Iya. itu intinya. Karena ikut-ikutan tadi. Iya benar. Jadi tidak ada namanya istilahnya tidak ada pendirian yang tetap dalam membuka suatu usaha sampai intinya nanti sukses. Berarti cuma mau
dia jualan ini, aku mau jualan juga lah. Tidak ada pertimbangan. Asal Pas- buka aja. Nah, terus nanti modalnya, labanya mungkin tidak bisa diatur. Tidak ada persiapan matang Iya. dari segi Tidak ada apapun ya. manajemen. Jadi nanti ujung-ujungnya tutup. Intinya jangan ikut-ikutan. Kalau memang sudah siap untuk membuka suatu usaha, siapkan itu dengan Matang. sebaik-baik mungkin. Baik itu dari dari bagian keuangan, modal, sampai dengan keinginan, tekad. Jangan hanya setengah jalan. Itu aja. Jadi sekian podcast pada kali ini teman-teman. See you next time. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.